Perkenalkan, nama saya Hanifah Aswatujana dengan NIM GZ19017. Dalam video ini saya akan melakukan konseling gizi tentang status gizi basi kurang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam Bu. Saya ingin menemui ahli gizi di rumah sakit ini untuk berkonsultasi tentang anak saya. Oh iya, dengan saya sendiri. Kalau boleh tahu atas nama siapa ya Bu? Ibu Dewi Mbak. Oh iya, Ibu Dewi. Kalau boleh tahu Ibu Dewi kesini dengan siapa ya? Dengan suami saya. Kok nggak diajak masuk sekalian? Tidak Mbak, tidak apa-apa. Tadi suami saya ingin ke kantin saja. Apakah anak Ibu Dewi juga ikut ke sini? Tidak, nanti takutnya malah rewel. Oh baik kalau begitu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hanifah, ahli gizi di rumah sakit ini. Kalau boleh tahu, Bu Dewi ke sini atas rujukan dari rumah sakit atau atas keinginan Ibu sendiri? Atas rujukan rumah sakit Mbak. Oh iya, sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu ya bahwa konseling kali ini membutuhkan waktu sekitar 30-45 menit. Apakah Bu Dewi keberatan? Tidak Mbak, kebetulan habis ini saya tidak ada perlu apa-apa. Oh iya, terima kasih ya Bu. Sebelumnya berapa ya usia anak Ibu? 8 bulan Mbak. Oh iya, dengan usia 8 bulan, berat badan dan tinggi badannya berapa ya Bu? Untuk berat badannya 5,5 km dan tingginya 62 cm. Oh iya, baik. Bu Dewi apakah membawa berkas-berkas dari rumah sakit? Iya Mbak, ini saya bawanya. Oh iya, saya baca terlebih dahulu ya Bu. Baik Mbak. Jadi berdasarkan berkas-berkas yang Ibu bawa menunjukkan bahwa status gizi anak Ibu adalah tergolong kurang ya Bu. Kok bisa begitu Mbak? Tolong jelaskan kepada saya karena saya tidak mengerti tulisan-tulisan yang ada di berkas itu. Baik, akan saya jelaskan secara pelan-pelan ya Bu. Iya Mbak. Jadi begini Bu, berdasarkan usia, berat badan, dan tinggi badan anak Ibu, itu dapat menentukan bahwa status gizinya itu termasuk golongan normal, kurang, ataupun lebih. Cara menentukannya menggunakan rumus baku ya Bu, yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Sehingga rumus tersebut bisa menjadi patokan untuk menentukan status gizi tersebut. Agar Ibu Dewi lebih paham, saya tunjukkan beberapa grafik contohnya seperti ini. Kita ambil contoh satu ya Bu. Jadi berdasarkan grafik panjang badan menurut umur menunjukkan pencapaian panjang badan relatif menurut umur dibandingkan dengan median atau berada di garis nol ya Bu. Coba Bu Dewi perhatikan garis nol ini. Ini adalah kan berwarna hijau garisnya. Jadi jika titik temu antara panjang badan dan umurnya berada di atas garis hijau atau bawahnya itu, maka status gizinya menunjukkan normal. Sedangkan jika titik temunya di antara garis min 2 yang berada merah itu menunjukkan bahwa anak tersebut tergolong pendek. Dan jika titik temunya berada di garis 3, di garis min 3 maksud saya, maka anak itu menunjukkan sangat pendek dan beresiko stunting ya Bu. Untuk titik temu di garis 2 tersebut menunjukkan anak ibu tergolong tinggi. Dan jika titik temunya berada di garis 3 ke atas, berarti anak ibu tergolong sangat tinggi. Apakah Bu Dewi sudah paham? Iya Mbak, saya sudah begitu paham. Dari penjelasan saya ini, apakah Bu Dewi benar-benar sudah paham? Iya Mbak, saya sudah paham. Baik, kalau begitu saya ingin bertanya lebih lanjut ya Bu. Bagaimana dengan pola konsumsi anak Ibu selama sehari-hari yang sudah memasuki usia 8 bulan ini? Iya Mbak, saya hanya memberikan ASI dan susu formula saja. Lalu, apakah yang mendasari Ibu untuk memberikan susu formula saja? Iya Mbak, jadi begini, saya kan bekerja dan suami saya juga bekerja dan saya itu bekerja agak jauh dari rumah. Lalu saya hanya menitipkan anak saya kepada ibu saya saja, jadi diberikan susu formula oleh ibu saya ketika saya bekerja. Oh begitu. Kalau boleh saya tahu takarannya untuk susu formulanya seperti apa ya Bu? Untuk takarannya sendiri sudah sesuai dengan prosedur yang ada di kemasan susu formula Mbak. Jadi kalau dari pagi hari sebelum saya bekerja saya memberikan ASI, lalu di siang hari sampai sore hari itu diberikan susu formula oleh ibu saya. Sedangkan nanti kalau sudah malam hari sampai keesokan harinya saya berikan ASI kembali. Oh jadi begitu ya Bu? Iya Bu. Lalu apakah anak Ibu Dewi sering mengalami diare karena terlalu banyak mengonsumsi susu formula? Iya Mbak, akhir-akhir ini anak saya sering mengalami diare. Padahal anak saya hanya menggunakan satu susu formula saja.
di awal-awal menggunakan susu formula itu anak saya tidak mengalami diare atau penyakit apapun. Jadi menurut saya susu ini cocok buat anak saya. Oh, jadi begitu ya. Iya. Berikut saya lampirkan leaflet ya Bu, supaya Ibu lebih paham tentang pentingnya ASI untuk anak usia 8 bulan. Berikut Ibu bisa lihat bahwa ASI itu merupakan makanan pertama yang baik untuk awal kehidupan bayi ya Bu, karena ASI itu mengandung semua zat gizi yang dibutuhkan dengan jumlah kandungan yang tepat dan bisa menjadikan antibodi atau zat kekebalan untuk melawan infeksi, juga dapat mengandung hormon untuk memacu pertumbuhan. Sehingga ASI memiliki peran penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Pemberian susu formula yang itu dapat meningkatkan berbagai resiko penyakit ya Bu, seperti asma, alergi, infeksi telinga, saluran pernafasan, dan lain-lainnya. Tidak hanya itu ya Bu, cara minum dan pembuatan susu formula itu juga bisa menjadi penyebab tentang meningkatnya resiko-resiko penyakit tersebut. Selain itu, susu formula juga dapat mengakibatkan kanker anak. Apakah Bu Dewi benar-benar sudah paham dengan penjelasan saya? Lalu apa hubungannya dengan anak saya ya Mbak? Kan anak saya sudah memasuki usia 8 bulan. Jadi begini ya Bu, memang benar bahwa untuk anak usia 0 sampai 6 bulan itu hanya boleh diberikan oleh ASI eksklusif saja. Namun jika anak sudah memasuki 6 bulan ke atas harus diberi makanan pendamping ya Bu ya. Makanan pendamping ASI itu karena ASI itu sudah tidak dapat mencukupi kebutuhan nutrisi dari sang anak, karena pertumbuhan dan perkembangan anak pun juga semakin meningkat. Jadi begini Bu, enzim pencernaannya juga kan sudah mulai siap mencerna makanan. Selain faktor usia, hal lain yang harus diperhatikan dalam pemberian MPASI itu adalah jumlah makanannya, frekuensinya, terus variasinya, seperti itu Bu. Oh, jadi begini Mbak, karena ini adalah anak pertama saya, jadi saya kebingungan untuk memberikan makanan pendamping selain ASI kepada anak saya. Terus saya tuh juga berpikir kalau pemberian ASI dan susu formula saja sudah baik untuk anak saya. Jadi saya sarankan untuk Ibu Dewi memberhentikan pemberian susu formula pada anak Ibu, karena dari penjelasan saya tadi bahwa susu formula itu cukup beresiko ya Bu bagi anak usia 8 bulan. Jadi lebih baik diberikan ASI eksklusif dan makanan pendamping ASI seperti itu. Apakah Ibu Dewi sudah paham sebelumnya apa itu MPASI? Oh, MPASI itu adalah makanan pendamping ASI kan Mbak? Itu adalah makanan pertama yang diperkenalkan untuk bayi di atas usia 6 bulan. Iya Bu, benar. Jadi MPASI itu adalah pemberian makanan tanpa memotong pemberian ASI eksklusif pada anak yang sudah memasuki usia 6 bulan hingga 2 tahun, seperti itu. Lalu bagaimana ya Mbak caranya untuk memberikan MPASI untuk anak saya? Jadi pemberian tekstur MPASI pada rentang usia ini berupa makanan halus atau lumat. Dapat diberikan dalam bentuk pure atau bubur saring atau makanan yang ditumbuk dan dihaluskan. Seperti itu ya Bu. Ibu juga dapat menambahkan sedikit air atau campuran ASI pada makanannya sehingga makanannya itu tidak terlalu encer. Untuk frekuensi pemberiannya itu bisa 3 kali sehari dengan selingan berupa snack atau biskuit. Variasi makanannya itu selain ASI bisa dengan pure buah seperti alpukat, wortel, pir, pisang, pepaya, atau yang lain-lain. Kalau untuk pure sayurnya itu bisa buncis, kentang, ubi manis, wortel, atau yang bisa dikukus seperti itu ya Bu. Untuk pure beras atau dan dicampur dengan daging itu bisa dengan daging merah atau ikan bisa, atau ayam juga bisa. Biasanya itu ditambahkan dengan tahu yang sudah dihaluskan, kacang-kacangan seperti kacang edamame, kacang hijau ataupun polong. Dan untuk karbohidratnya biasanya itu beras merah ataupun beras putih. Itu bisa. Oh, jadi begitu ya Mbak. Jadi saya sudah mengerti tentang MPASI itu yang akan saya berikan kepada anak saya. Baik, setelah ini jadi untuk kesepakatan konseling pertama kali ini Ibu akan melakukan pemberian MPASI atau bagaimana ya Bu? Jadi setelah saya melakukan konseling ini, saya akan melakukan pendampingan ASI dengan tidak memberhentikan ASI sesuai dengan yang disarankan oleh Mbak.
Baiklah, saya catat terlebih dahulu ya Bu untuk kesepakatan konseling pertama kita hari ini. Lalu apakah ada yang perlu ditanyakan atau Ibu kurang paham? Sudah Mbak, sudah tidak ada yang ditanyakan lagi. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bu. Semoga konseling ini dapat berjalan seterusnya. Untuk progresnya ditunggu bulan depan ya Bu. Jika nanti di tengah jalan Ibu mengalami kendala, tidak perlu sungkan untuk menghubungi saya lewat telepon. Ya Mbak, terima kasih banyak Mbak. Ya, sama-sama.